Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmatan lil alamin. Saya Fajar Firmansyah saat ini mau mengeksplor musola yang lagi viral, musola berspesifikasi masjid yang ada di dalam perumahan Seimas Residen 2, tepatnya di Tambun Utara. Nah, sekarang saya sedang berada di gerbang musola Al-Ghofar. Seperti apa sih dalamnya? Mari kita lihat ke dalam. Dan ini seperti ini, ada taman yang untuk bikin mengadem-ademkan suasana dan juga suasana hati mungkin juga ya. Suasana hati, suasana di dalam musola, dan juga menghidupkan aura-aura keademan dan juga menenteramkan di dalam kehidupan bersehari-hari di musola Al-Ghofar. Oke teman-teman, sekarang saya ingin mengajak dan memperkenalkan siapa donatur utama di musola Al-Ghofar ini. Mari ikuti saya. Dan di dalam batu prasasti ini tercantum nama donatur utama, yaitu Bapak Andi Swasono, dan disaksikan oleh Bapak Camat Tambun Utara, yaitu Bapak Haji Najmuddin SAG Emling, dan diresmikan di Bekasi pada tanggal 8 Januari 2023 Masehi, 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Dan semoga apa yang sudah disumbangkan oleh Bapak donatur Bapak Andi Swasono bermanfaat untuk lingkungan perumahan Seimas Residen 2 ini, dan semoga doa-doa dari Bapak Andi Swasono menjadi terkabulkan secepatnya dan Allah segera mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk berbincang bersama Ketua DKM Musola Al-Ghofar, yang kebetulan beliau sudah ada di samping saya. Mari kita simak obrolannya. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Fajar? Alhamdulillah, saya juga baik. Mungkin kita perkenalan dulu. Perkenalan dari Ketua DKM Musola Al-Ghofar. Mungkin bisa langsung Pak Ustadz perkenalan. Baik, nama saya Muhammad Ali Masudi, dan dalam hal ini itu diamanahkan sebagai Ketua DKM Musola Al-Ghofar periode 2023-2024. Seperti itu. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Ketua dari DKM Musola Al-Ghofar, yaitu Bapak Ustadz Ali Masudi. Sekarang saya ingin bertanya-tanya Bapak Ustadz, bagaimana sih sejarah berdirinya Musola Al-Ghofar ini? Baik ya, pertanyaannya cukup bagus. Bagaimana sejarah berdirinya Musola Al-Ghofar ini? Memang sejarah berdirinya itu kalau kita ceritakan itu cukup panjang. Mungkin kalau misalkan dalam waktu sekian jam itu mungkin tidak cukup, sehingga saya akan menyampaikan beberapa hal yang terpenting saja. Sejarah daripada berdirinya musola itu pada awalnya itu didasari atas kebutuhan masyarakat dalam beribadah, sehingga disitulah ada ide dari masyarakat, khususnya dari ketua RT pada saat itu. Dalam hal ini adalah Pak Kusnadi menunjuk saya untuk menjadi ketua DKM. Ya, jadi ketika itu karena di perumahan itu belum ada musola, sehingga dibentuklah ketua panitia pembangunan musola. Jadi belum ada namanya Al-Ghofar itu dulu. Oh, belum ada itu? Belum ada. Al-Ghofar itu memang pas dalam proses perjalanannya. Jadi ketika itu Pak RT sendiri memberikan amanah kepada saya itu menjadi ketua, karena sudah menjamin bahwasanya akan ada donatur yang akan memberikan 100%.
Dari mana itu donaturnya? Ternyata usut punya usut itu dari yayasan. Ya kita nggak usah disebutkan yayasannya. Jadi kita itu dalam perjalanan itu 2 bulan itu kita mencari yayasan. Alhamdulillah dapat kurang lebih 3 yayasan yang akan membantu mendirikan musola di perumahan kita. Dari musola yang pertama itu kan yayasan pertama ternyata harus syaratnya ABCD. Kita pindah lagi ke yayasan berikutnya, ya, ternyata persyaratannya sama juga gitu, banyak gitu kan, sehingga sampai ke yayasan yang ketiga. Dan dalam proses mau menentukan iya atau tidaknya itu menggunakan yayasan ketiga, ada masukan salah satu dari pengurus kita tiba-tiba memberikan info kepada saya, Assalamualaikum Pak Ali, ini ada info nih, ada donatur yang ingin memberikan support 100% dana untuk membangun musola. Nah, di dalam hal itu kita bingung nih, dilema. Satu sisi kita sudah mau mengdealkan dengan yayasan yang sudah kita komunikasikan, tapi sisi lain ada masukan, ini loh ada donatur yang ingin memberikan kurang lebih hampir 1 M. Sehingga di situ kita dilema nih, kita mau ngambil yayasan atau mau ngambil yang donatur tadi yang tidak lewat yayasan. Akhirnya kita di situ bersama tim inti kita musyawarah melalui meeting online. Dan di situ kita adu argumen. Ada yang mengatakan tetap kita menggunakan yayasan. Kalau kita menggunakan yayasan, kita bilang iya, besok pagi langsung dikirim material semuanya. Tapi sisi lain, kalau kita tidak menggunakan yayasan tapi menggunakan donatur, itu tidak terlalu ribet persyaratannya. Sehingga dilema, sehingga dalam 2 pilihan tersebut akhirnya saya memutuskan udah kita ngambil donatur yang tidak melalui yayasan. Satu sisi memang kita kita ketar-ketir, jangan-jangan nih hoak nih gitu kan. Tapi saya percaya 100% kepada tim pengurus kita, dalam hal ini adalah Mas Tomo. Ya, walaupun kita belum pernah ketemu sama donatur utama tersebut, tapi saya yakin insya Allah inilah yang terbaik seperti itu. Dan diputuskan di dalam forum rapat online, udah fix kita tidak menggunakan yayasan, melainkan menggunakan donatur utama yang bukan dari yayasan. Dan alhamdulillah dari situ kita diajak untuk bertemu di salah satu tempat makanan di Bekasi. Kita di situ itu kita presentasi, ya kan, membuka dan mengasih proposal kepada beliau. Dan alhamdulillah beliau 100% mendukung berdirinya musola di perumahan yang kita cintai. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah, terkait penjelasan dari sejarah Musola Al-Ghafar ini ternyata banyak lika-liku dan sangat unik gitu. Dan alhamdulillah ada Allah kirimkan donatur yang baik hati yang langsung mempercepat jalannya pembangunan Musola Al-Ghafar ini. Dan alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, apakah ada kendala? Oh iya benar nih. Jadi ini pertanyaan yang kedua tadi salah. Apakah ada kendala dalam proses pembangunan Musola Al-Ghafar ini, Pak Ustadz? Baik, pertanyaan kedua terkait dengan kendala dalam proses pembangunan musola ini. Yang kita tahu bahwasanya kendala itu memang mesti ada ya, di setiap apapun itu akan menemukan kendala. Karena sejatinya itu kendala adalah untuk menguji kita apakah kita tetap konsisten atau justru sebaliknya. Oleh karena itu kami menganggap bahwa kendala itu adalah sebuah proses ujian untuk menjadikan kita lebih dewasa, sehingga kita menyikapi ujian tersebut sebagai bukti cintanya Allah kepada kita, agar kita untuk selalu konsisten di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena memang kalau kita buka kendala ada aja gitu kan. Ketika kita sudah berjalan normal, tiba-tiba itu kan ada kendala, baik dari luarkah atau mungkin dari dalam kita sendiri, seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Emang di mana-mana pasti ada kendala suatu pengujian dalam sebagaimana kita istiqomah. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan yang ketiga, apa sih tujuannya mendirikan Musola Al-Ghafar ini di dalam perumahan Syekh Mas Residen 2? Tujuan daripada dibangunnya Musola Al-Ghafar ini dilandasi pada kondisi perumahan yang ada. Jadi biasanya kita Ramadan itu
sholatnya itu sebelum ada musola itu sholatnya di jalan. Jalan Pak Ustaz? Jalan. Jadi kalau misalkan hujan kehujanan, gitu kan? Kalau misalkan panas mungkin kepanasan. Masya Allah. Kita pernah kejadian lagi sholat, kan? Sholat buka bersama, gitu kan? Sholat maghrib. Ya, tiba-tiba hujan sehingga tidak melaksanakan sholat tarawih. Dan dari situlah kita berazam untuk mengadakan ya atau mungkin juga membangun musola ini dengan niatan tadi agar kita bisa ibadah dengan nyaman, anak-anak juga bisa ikut sholat juga, dan juga yang terpenting adalah kita sholat terhindar dari hewan-hewan buas yang namanya kita perumahan mewah ya, mepet sawah. Jadi banyak hal-hal yang tidak kita duga, ada ular lah dan lain sebagainya, dan alhamdulillah hal itu sudah kita lewati, makanya kita patut mensyukuri dengan adanya musola yang kita cintai ini. Gitu kira-kira. Masya Allah. Luar biasa. Perjuangan sebelum terdiri dari musola Al-Ghafar ini ternyata di jalan. Iya, betul. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, bahkan sempat juga ketika kita mau melaksanakan tarawih dan kita mendirikan tenda, pas itu menjelang maghrib hujan deras. Tenda tersebut sampai roboh gitu kan. Akhirnya panitia tim keagamaan akan berjibaku untuk membetulkan dan memperbaiki tenda yang sudah dibuat oleh tim keagamaan. Ya itulah perjuangan dulu lah sebelum ada musola. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin ini berkat dari teman-teman perjuangan tim DKM yang dulunya istiqomah selalu menjalankan sampai di jalan-jalan teman-teman. Jadi saat ini berkat dari keistiqomahan teman-teman dari tim DKM terdirilah bangunan megah ini ya. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa sih harapan kedepannya untuk musola Al-Ghafar ini? Baik, harapan untuk musola dan untuk warga di sekitar musola itu, yang pertama adalah untuk memberikan syiar bahwasanya kita di sini itu adalah ada wujud syiar selalu azan berkumandang. Masya Allah. Jadi ketika warga mendengarkan azan itu, ayolah itu ternyata ada musola, sehingga kita harapan kami adalah bisa meramaikan musola minimal ketika sholat fardu seperti itu. Karena kalau misalkan tidak ada musola, kita juga bingung nih, mau sholat di masjid terlalu jauh, kan? Mau sholat di tempat yang lain juga kita kadang nggak terdengar suaranya. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya musola ini harapan kami secara umum adalah tadi, ayo kita bisa sholat fardu berjamaah di musola, yang pertama. Dan yang kedua adalah tujuannya adalah untuk ukhuwah Islamiyah, bahwasanya dengan adanya musola ini Al-Ghafar, kita tidak akan membeda-bedakan apakah si A itu golongan MU ataupun NU ataupun lain sebagainya. Ini adalah musola milik kita bersama. Selama akidahnya masih Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, pedoman kita juga Al-Quran, dan dalam konteks ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu adalah saudara kita. Bahkan kalau misalkan mereka itu di luar daripada agama Islam, dia masih saudara kita dalam ukhuwah watoniyah. Jadi ukhuwah atau saudara sebangsa dan setanah air, sehingga kita wajib menghormatinya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya musola ini semakin erat hubungan antara organisasi yang satu dan yang lain. Amin. Atau mungkin pemahaman yang satu dengan yang lain, karena di sini musola ini adalah musola bukan hanya untuk satu golongan, bukan hanya untuk satu organisasi, melainkan semua organisasi kita kumpulkan di sini, seperti itu. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa dari Ketua DKM Musola Al-Ghafar. Ada satu lagi nih Pak Ustadz, pertanyaan terakhir. Apakah benar ini musola yang sedang viral? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik, ini juga pertanyaan yang penting juga, harus dijawab juga, karena memang berat juga untuk menjawabnya. Apakah benar musola ini viral? Terkait dengan viral atau tidaknya itu saya kembalikan ke masyarakat, khususnya warga di perumahan sekitar musola Al-Ghafar itu sendiri. Terkait dengan viral, kenapa sih bisa viral? Mungkin kalau boleh saya bisa menjawab, karena pada umumnya itu musola itu biasanya dibangun dengan ukuran di bawah 10 kali 10 ya. Kalau kita dulu pas awal-awal ingin mengajukan kepada yayasan,
itu kalau kita ingin mengajukan kepada yayasan dengan tanah yang kita miliki itu 20 kali 25, itu katanya tidak bisa menerima kalau dibangun untuk musola. Sehingga kalau misalkan dibangun di atas 10 kali 10 maka jatuhnya masjid. Nah, kita ternyata bisa membangun musola dengan ukuran 12 kali 10. Berarti melebihi daripada spek musola. Sehingga ini layak disebut dengan masjid, tapi juga belum layak disebut masjid. Nah, itu yang bisa jadi menjadi viral, gitu kan. Masjid segede itu, bentuknya segede itu, tapi kok kenapa masih musola, gitu kan? Karena memang kalau kita lihat pada kenyataannya itu SDM kita masih belum memadai. Insya Allah pada suatu saat akan beralih fungsi menjadi masjid. Ya, mari kita bisa doakan bersama lah, mudah-mudahan bisa berkembang. Sehingga bisa juga ada SDM yang bisa mengelola, dan insya Allah musola yang kita cintai akan semakin ramai dan juga semakin bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Amin. Begitu Mas Fajar. Mungkin terima kasih Pak Ustadz atas. Baik, sebelum saya tutup perbincangan pada kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya bisa melalui transfer ke Bank BSI yang tercantum di sini. Terima kasih yang sudah menonton pada video ini. Semoga kita selalu bisa meramaikan di Musola Al-Ghafar ini, khususnya di perumahan Sepas Residen 2, dan juga teman-teman lainnya untuk selalu bisa meramaikan di setiap masjid di dekat rumahnya. Mari kita ramaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmatan lil alamin. Terima kasih Pak Ustadz.